Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai ake kecubung. Ake ini potongan martapura atau potongan pabrik, bukan dipotong seperti ake tetapi seperti cincin dengan batu mulia. Dan ini kemudian saya simpan, walaupun saya tidak tahu kualitasnya baik atau tidak, tetapi saya simpan. Saudara-saudari yang terkasih, saya menemukan banyak orang pemilik batu mulia seperti ini. Ada yang hanya mempunyai sedikit, biasanya malah ditunjuk-tunjukkan. Ini saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini. Mungkin seperti saya ini, punya sedikit ditunjuk-tunjukkan. Tetapi yang punya banyak dan berharga, yang sungguh-sungguh batu mulia, pasti disimpan rapi. Bahkan kadang-kadang disimpan di safe deposit box, yaitu box untuk keamanan penyimpanan di bank yang disewa per tahun. Dan ini kemudian disembunyikan. Dan tidak ada yang mencoba menunjukkan, memamerkan. Karena barangnya berharga, maka dia pun takut kalau dicuri, diambil, dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang punya banyak berharga selalu malah disembunyikan. Yang punya sedikit itu ditunjuk-tunjukkan. Kadang-kadang seperti itu. Dan akhirnya apa? Justru yang punya banyak itu berkelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus memanggil murid yang pertama. Mereka nelayan, Petrus dan Andreas saudaranya, Yohanes dan Yakobus. Ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia, maka dia ingin mengajar mereka. Lalu mereka duduk di tepi pantai dan Yesus minta supaya Petrus menengahkan kapalnya, perahunya. Lalu Yesus mengajar mereka sambil duduk di perahu dan mereka pun banyak yang mendengarkan. Lalu kemudian setelah semuanya selesai, Yesus minta pada Petrus, "Petrus, coba tebarkanlah jalamu agak ke dalam. Kita ke tengah sedikit perahunya dan tebarkan jalamu dan kita akan mendapatkan apa yang kita lihat nanti." Lalu Petrus mengatakan, karena Petrus itu sudah ahli dan dia sudah berpengalaman sebagai nelayan, "Guru, sudah seharian ini saya teman-teman semua nelayan di sini sudah mencari ikan di Danau Galilea ini. Dan kami tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang ini karena engkau yang meminta, menyuruh, maka saya akan menebarkan jala juga. Tapi saya yakin pasti tidak akan dapat apa-apa walaupun membuang tenaga." Lalu kemudian lakukanlah. Dan Petrus pun membuang jalannya. Dan ketika menarik, ikannya banyak sekali. Bahkan jala itu hampir koyak dan perahunya pun bisa tidak muat. Maka dia mengundang perahu temannya, yaitu Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, untuk ke tengah sedikit. Dan mereka pun menampung ikan-ikan itu. Sungguh pun demikian, jala mereka tidak koyak. Dan kemudian dua perahu itu hampir tenggelam karena overload, kepenuhan dengan ikan-ikan tangkapan yang tidak ada, tiba-tiba menjadi kelimpahan. Petrus sebagai nelayan, Yakobus, Yohanes, Andreas sudah biasa dengan iklim, biasa dengan musim ikan. Ini kemudian mulai bertanya, siapa orang ini? Saya ini orang berdosa. Maka orang-orang ini yang dipanggil oleh Yesus karena niat dan bibit kesempurnaan mereka. Lalu Petrus pun sujud di hadapan Tuhan. "Guru, pergilah dari sini Tuhan, karena saya ini orang berdosa, saya tidak pantas." Lalu Yesus mengatakan, "Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia." Saudara-saudari yang terkasih,
Di suatu paroki saya mencoba pernah diundang untuk pelayanan pengakuan dosa. Paroki itu ternyata yang mengaku dosa sampai antri. Bisa ratusan, saya heran. Kami diundang waktu itu Romo berdelapan untuk mendengarkan pengakuan. Itu hanya sehari, nanti masih ada beberapa hari Romo sendiri di parokinya dan juga dibantu Romo yang bisa, mungkin 1-2 Romo tamu. Tetapi Romo yang menerima pengakuan massal itu 8 hanya 1 hari. Dan saya merasa kok saya ini dicengin sama Romo-Romo. Ditinggal karena 4 jam saya mendengarkan pengakuan. Belum selesai-selesai. Jangan-jangan Romo yang 7 sudah pergi dari kamar pengakuan. Dan saya sendiri semua dilimpahkan ke saya. Ternyata begitu saya keluar setelah mendapat sekitar 85 pengakuan atau peniten, kemudian saya melihat, loh, kok masih ada beberapa Romo yang belum keluar dari kamar pengakuan. Yang lain ada yang sudah memang. Lalu saya merasa yang mengaku dosa di paroki itu bagus sekali. Banyak. Mereka kemudian merasa tidak sempurna dan ingin diampuni dosanya. Tetapi di paroki lain saya melihat ketika saya ditugasi untuk mendengarkan pengakuan, sudah disiapkan mungkin 1-2 jam, ternyata setengah jam rampung. Karena yang mengaku itu hanya 8 atau 10 atau paling pol 15. Kemudian akhirnya saya merasa perbedaannya itu. Di satu sisi banyak orang mengaku karena merasa tidak sempurna seperti Petrus tadi. Guru, pergilah karena kami ini orang berdosa. Apakah yang mengaku dosa yang dari paroki sedikit tadi dan paroki banyak tadi, kalau dibandingkan paroki sedikit tadi umatnya lebih suci? Atau lebih tidak mendengarkan bahwa mereka harus mengaku dosa karena kekurangan, harus berjumpa dengan Tuhan. Sementara yang satu ini bisa sampai ratusan, bahkan mungkin bisa 1000-an, karena 8 Romo dan pengakuannya itu bisa 2-3 hari yang dengan Romo paroki sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang merasa diri diberkati Tuhan, merasa mendapatkan banyak kemurahan Tuhan seperti Petrus, dia akan merasa tidak sempurna. Merasakan saya butuh ditobatkan. Saya ini tidak layak, maka saya jangan didekati Tuhan. Saya ini tidak layak. Tetapi orang yang sedikit atau tidak merasa harus bertobat, tidak merasa ada kesalahan, saya merasa sempurna, kemana gelelang-geleng, dan kemudian dia sendiri tidak pernah mendapatkan berkat. Tangannya tidak melumah atau menghadap ke atas untuk mohon berkat Tuhan, tetapi selalu tergenggam untuk merasa saya sudah cukup, saya sudah hebat, saya tidak perlu pertobatan lagi. Maka saudara-saudari, mari kita meneladan Petrus. Tanda orang yang semakin diampuni, semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin tidak pantas, semakin layak. Tanda orang yang merasa diri tidak perlu pertobatan, merasa diri dekat dengan Tuhan, seperti Farisi, dia semakin sebetulnya jauh dari Tuhan. Semoga kita semua diberkati Tuhan, disempurnakan oleh Roh-Nya di dalam penyelamatannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.